Maksud saya ketika abang nggak tahu segala informasi yang ada di pengadilan dia bilang itu, di sini kecuali abang sampaikan begini ya. Saya tidak tahu apa benar Ya, begini, Bang, katanya. Bang Jemi. Ya, pemirsa, kita sebenarnya ingin tahu poin penting apa sih dari hasil sidang sengketa ijazah Jokowi 17 November kemarin. Bang Jemi, Anda sepertinya sudah membawa banyak catatan. Jadi anehnya KPU Solo tidak tahu apa benar dimusnahkan, cuma katanya. Anehnya nih ya. Ya itu anehnya. Terus dikonfirmasi kepada KPU Pusat pada waktu itu dipertanyakan oleh majelis hakim. Langsung loh, ada rekaman kok itu. Dikatakan bahwa kami akan mempelajarinya. Jadi menurut kami dengan jawaban dari KPU Pusat. Iya. Kok Berarti jadi koordinasinya nggak... tidak ada koordinasi, dan kedua sangat membingungkan masyarakat. Makanya itulah sampai kami mencurigai bahwa ini ada upaya-upaya, misalnya yang PPID yang dikeluarkan oleh ini hanya untuk dipakai untuk mengamankan itu ijazah Jokowi yang kemarin. Tapi terakhir Ketua KPU Surakarta Arya itu sempat dengar, tapi fakta. Ini kita hanya agenda, tapi itu kan di luar. Jadi maksud saya, faktanya ini kan kita bicara fakta pengadilan ini. Kita bicara fakta. Jadi maksud saya begini loh. Maaf, kita bicara fakta pengadilan dulu ini. Apa yang timbul dalam itu pengadilan itu, tapi juga ada juga pembaharu informasi namanya yang harus diupdate tapi juga sama dibarui abang nanti gitu akan sidang berikut. Bagaimana ceritanya abang tidak tahu? Ada sidang, bro. Sebentar Bang Ketua KPU Arya sudah menyampaikan klarifikasinya soal dokumen gitu loh. Abang nggak tahu, sedangkan itu hampir satu republik sudah tahu Arya menyampaikan itu karena di media-media juga sudah ada gitu. Jadi menurut Anda harusnya diupdate dong informasinya. jadi menurut Anda karena tidak yang dipersoalkan itu menurut saya sudah clear gitu loh. Kalau Bang Jemi coba kemarin majelis memintakan untuk dijawab minggu depan itu adjudikasi. Persidangan minggu depan. Jadi persidangan akan dijawab, jangan untuk dengar dari kalian dengar dari keterangan dari luar. Maunya itu kan di Bukan sidang. keterangan dari luar, Bang. Kita bicara fakta. Arya itu ketua KPU Solo. Tapi faktanya kan dia ngomong di luar sidang. Bang. Majelis Jadi kemarin begini sudah loh. minta untuk memintakan Dalam konteks sidang untuk boleh menghadirkan gitu ya, atau tapi menjawab bahwa sesuai dengan memang direspon aturan di pengadilan. oleh orang yang bukan punya dijawab kewenangan seperti luar. Arya ketua KPU harus abang dengar juga gitu loh. Enggak, itu dia mendengar bukan. Saya akan mendengar apabila dia akan jawab di pengadilan kita lihat nanti. secara hukum. Secara hukum seperti apa Bang? Ada perbaruan informasi setelah persidangan terjadi. Jadi, kalau dari sisi Anda seperti apa? Mekanisme persidangan itu kalau ada hal baru yang ingin mereka koreksi, koreksinya disampaikan dalam persidangan. Dan ada tahapannya, ada gilirannya. Ya boleh saja mereka berikan penjelasan di luar, ya ada gunanya juga. Tetapi resminya dan yang bisa dijadikan pegangan itu penjelasan di dalam persidangan oleh KPU Surakarta. Berarti apapun yang dikatakan oleh KPU Surakarta harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Bang Petrus, saya memahami soal itu. Tapi ketika Bang Jemi sampaikan saya nggak tahu, itu mencederai itu. Maksud saya ketika abang nggak tahu segala informasi yang ada di pengadilan dia bilang itu, di sini kecuali abang sampaikan begini ya. Saya tidak tahu apa benar dimusnahkan. Bang, katanya. Bang Jemi, itu ketika abang dia bilang saya dengar klarifikasi dari ketua KPU Arya, tapi menurut saya yang itu hadir itu bukan disampaikan ketua dalam KPU, sidang. Itu lebih anggotanya yang hadir clear. kemarin. Tapi kalau abang saya nggak tahu itu ketua KPU. Itu menurut saya di dalam sidang kemarin abang tidak selalu mengupdate informasi dari apa yang abang perjuangkan gitu loh. Enggak, fakta yang di pengadilan saya catat. Ya itu soal pengadilan. Maksud saya harusnya abang juga mengupdate itu gitu loh. Kita selesaikan sedikit dari Bang Bisa-bisanya abang nggak tahu ketua KPU. Buat kami yang menjadi pihak dalam perkara ini, apapun yang dijelaskan di luar itu tidak mempunyai nilai. Tapi abang tahu Arya bicara. Dalam Iya, tapi Arya bicara abang tahu. Tidak. Nah, itu kalaupun dia bicara juga saya tidak mau jadikan itu pegangan. Itu kan akan diperjelas dalam sidang berikutnya kan minggu depan. Oke, silakan. Jadi kalau kemarin itu misalnya ada yang belum clear dari statement ataupun data-data yang disampaikan KPUD Solo, itu akan dilanjutkan di persidangan berikut. Iya, berikutnya. Jadi iya, karena itu hanya mau meyakinkan bahwa persidangan kemarin seperti yang disampaikan tadi Bung Mardiansyah itu sudah clear sebenarnya. Belum clear. Besok itu persidangan berikutnya itu akan diperjelas secara tertulis. Dan saya itu pemeriksaan awal sifatnya memverifikasi kelengkapan dari para pihak, KTP-nya cocok atau tidak yang hadir ini. Kemudian apakah mendaftarnya tanggal berapa, keberatan disampaikan tanggal berapa, jawaban dari sana tanggal berapa. Karena itu semua ada tuntutan abang ada dalam persidangan itu yang sudah dijawab memang tapi di luar persidangan. Saya cuma ingin menyampaikan begini, memang sudah disampaikan informasi itu yang memiliki standingnya jelas Ketua KPU Solo bahwa dia
menyampaikan berkas yang dimusnahkan betul ada, tapi bukan ijazah Pak Jokowi. Clear di situ. Nah kalau itu abang tahu, tapi abang ingin itu didengar dalam sidang nanti, boleh. Tapi kalau abang, saya nggak tahu Bukan itu. boleh, memang seharusnya begitu. Iya, boleh saja abang sampaikan itu. Tapi ketika abang menyampaikan abang tidak tahu bahwa ketua KPU sudah melakukan klarifikasi dan menyampaikan ini akan mengganggu kepercayaan publik dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang sesat pikir jadinya. Abang sudah tidak update informasi terkait kasus ini, abang juga menyesatkan juga cara berpikirnya gitu loh. Sehingga argumentasinya seolah-olah wah masyarakat, publik akhirnya tidak percaya. KPU sudah klarifikasi gitu loh. Itu yang harus abang update gitu loh. Tapi lagi-lagi katanya harus benar itu ada di pengadilan nanti. Iya, iya betul itu gitu. Dan dia sebagai pihak dalam perkara Kami ini. tidak mau tahu kalau dia klarifikasi di luar tidak mau pengadilan. tahu, Ini kita sedangkan bicara. informasi beredar Karena luas. majelis kemarin mengatakan silakan Anda jawab dan dia mintakan kepada baik KPU dari UGM untuk menjawab. Oke. Kalau dari sisi Bang Jaime sendiri apa nanti yang sebenarnya KPUD Solo ini harus buktikan di Ya, persidangan? nanti sidang berikutnya harus hadir menjelaskan apa yang sudah dikatakan tadi. Jangan omong-omong di luar, bicara di pengadilan. Ini fakta. Apalagi dia pihak di situ. Dia kan Jawaban pihak. dia itu menjadi pegangan kalau disampaikan di dalam persidangan, Agak mencederai disertai aja kalau dengan abang sampai nggak tahu bukti-bukti. informasi itu. Penjelasan dia di luar itu boleh-boleh saja karena mungkin menanggapi tahu pemberitaan juga lah, media. Kalau itu kan Kami masalahnya tahu, kami penjelasan. tidak perlu tahu. Ini bang, Sebentar, penjelasan Pak itu David, kan Pak David, silakan. terpublikasi Iya. dan direcord oleh media. Iya, masa bisa Makanya nggak tahu? publik bisa mengetahui itu karena memang disorot oleh media dan itu bagian dari hak publik jawab karena ini dia, kan ya. Bang Jemi, Bang terbuka Petrus sidangnya fokus kan. soal Tidak itu. selesai di Harusnya kan situ. semua diupdate gitu loh. Baik. Sidangnya terbuka. Baik. Diupdate, baik. masa informasi Baik, nggak tapi- diupdate? Tapi sebenarnya saya balik lagi ke Bang Petrus. Jadi apa sebenarnya pembuktian yang ingin Anda Ya kita harapkan kalau memang itu terjadi sebaliknya, artinya tidak dilakukan pemusnahan, maka jelaskan di dalam persidangan ya secara tertulis dan tunjukkan bahwa ini loh barangnya. Oke. Kalau Bang Jaime, tambahan dari Anda pembuktian yang ingin diperlihatkan nanti? Ya hampir sama. Saya bukan bilang, kalau menurut kami sebagai orang hukum, ya kita bicara fakta di pengadilan. Ini kan kita topik pada malam hari ini tuh untuk bicara fakta pengadilan kemarin kan, yang tanggal 17 kemarin. Jadi itu yang apa yang majelis minta dijelaskan Ya, nanti. tapi menurut saya abang itu stuck abang tidak memperbarui informasi yang abang miliki. Bukan. Tapi Abang aku harus saya sebagai ingin orang tahu, aja tadi di awal kami sebagai orang hukum bahwa tidak mau ketua KPU Solo sudah berbicara menyampaikan kalau bla di luar bla bla pengadilan. bla. Kita kan bicara Tapi itu. abang ketika Fakta di dikonfirmasi saya pengadilan tidak kita tahu, bicara. saya nggak mau tahu. Yang menurut saya ketika abang fokus terhadap soal yang ingin abang perjuangkan, harusnya semua informasi yang beredar itu abang update gitu. Ya Bukannya sekalipun akhirnya kita abang nggak update, ngerti itu apa-apa. tidak mengikat kita, Sedang tidak apa- mengikat hakim, Ya tidak nanti, mengikat pihak-pihak kalau lain. misalnya dalam persidangan, oke. Tapi semua informasi diupdate kan penting, tidak hanya dalam Penting. persidangan. Baik, Tidak. penting untuk informasi Gitu loh. diupdate Bang. Oke, Bang Jaime, saya ingin tahu, penasaran juga. Ini kan tadi dikatakan oleh Bang Petrus bahwa kita coba pintu lain. Artinya ini Anda juga terafiliasi dengan Roy CS ya berarti ya? Mendukung Ya, pembuktian sangat ijazah ini? mendukung, ya. Oke. Ya Nah, pasti. ini sebenarnya gini, ini kan sudah clear ya. Mereka ini kan pendukung Roy CS ya. Tetapi ini sebenarnya tanpa disadari pukulan telak bagi Roy CS sendiri. Ya. Karena selama ini berkoar-koar bahwa kami sudah punya datanya, kami sudah melihat, Kosong. kami sudah dapat dari semua KPU, bahkan ke Diknas apa segala macam, ke Dirjen Dikti, Dirjen Dikdasman semuanya mereka udah gedor pintu-pintu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apalagi dokumen yang bapak-bapak minta? Katanya Roy Suryo udah pegang semua, bahkan sudah Lengkap. statement bahwa clear 99,9% ijazah Jokowi palsu menurut mereka berdasarkan katanya data itu. Oke. Padahal datanya ya data abal-abal. Ya, itu kan- itu kan pernyataan karena Roy. dokumen aslinya itu masih ada di Polda hari ini ya. Dikuasai Dari Polda. mana dia dapat kemudian diposting fotonya ke depan capnya ada putus apa tanda tangannya palsu. Dari mana itu? Baik, Bang David sebentar, saya ke Bang Jaime dan Bang Petrus dulu. Mungkin Bang Petrus bisa jawab. Anda kan kumpulan akademisi, kemudian juga jurnalis ya Bang ya, yang dalam hal ini mendukung Roy gitu ya. Apa Iya, sebenarnya jadi- yang kurang dari hal ini? Harus dibedakan atau harus dipisahkan kelompok pemohon ini dengan kelompok Roy CS. Tapi supporting, berbeda. abang supporting ke Roy CS, data-data yang Oh ya Anda betul, dapatkan kan? belum. Tidak Ini bisa kan belum, dibedakan ini kan masih mentah. Masih mentah, Bahkan kalau proses di KIP ini memang hasilnya bagus, itu untuk masyarakat Oke. supaya yang dikatakan pembelahan tadi menyatu kembali. Soal pembelahan ini kan bukan juga salah pemohon atau salah Roy atau salah siapa-siapa. Ini salah aparat penegak hukum yang dari sejak awal tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertegas, memperjelas bahwa ijazah Jokowi ini
betul-betul atau ijazah Jokowi ini tidak betul. Maksudnya ini salah persidangan, penegak hukum Bang. mereka terlambat begitu Bang maksud Anda? Terlambat baru dilakukan tindakan kepolisian, ya, walaupun sudah ada 2 orang terpidana dari kasus ini, tetapi itu juga katanya ya dokumen aslinya tidak pernah muncul. Sekarang muncul 8 orang lagi jadi tersangka. Makanya gini Bang, Oke, saya interupsi silakan, Bang Pak. David. Jadi gini kan, ini kan kita nunggu persidangan di Polda, yang hasil penelitian Polda ya. Jadi sekarang kan sudah tersangka. Bahkan kami sebenarnya kita menyayangkan, satu sisi kita apresiasi proses di Polda, tapi sisi lain kita menyayangkan. Kenapa di klaster 3 orang ini ya, teroris ini ya, Tipa, Rismond, dan Roy itu kenapa nggak ditahan? Buktinya sampai hari ini mereka masih terus melakukan apa yang namanya fitnah itu. Tapi masih kan, terus tapi kan udah dicekal ke luar negeri Bang, itu kan... Iya, tapi masih terus dibiarkan, masih pergi ke media, bahkan kemarin juga mau ikut campur di Komisi Reformasi Polri ya. Untungnya diusir kan, nggak diterima. Walk out, Bang. Ya walk out itu versi dia lah, tapi itu diusir sebenarnya. Nah, ini yang kita mau katakan, kalau Polri tidak segera mengkerangkeng mereka, tidak menahan, akan terus melakukan berulangnya proses fitnah itu. Nah itu kecelakaan yang dilakukan. Tapi pencekalan itu menurut Anda cukup? Pencekalan ke luar negeri itu cukup? Bagi kita nggak cukup, dia harus dikerangkeng dulu sampai pada masa sidang. Karena apa? Dia terus mengulang. Baik, kita akan tanya Melakukan secara berulang. hukum nanti usai jeda pemirsa, tetaplah di Interupsi.